Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun hari ini kita pembelajaran secara daring untuk seluruh siswa kelas 4. Baik anak-anakku yang berbahagia, untuk lebih berkahnya mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran fikih ya, dengan materi yaitu bersuci dari haid di bab 3. Bisa kalian lihat di buku salamnya di halaman 116. Bisa kalian buka. Selain kalian bisa memperhatikan atau menyimak video pembelajaran yang akan Bapak berikan, kalian juga simak yang ada di buku salam halaman 116 tentang bersuci dari haid. Oke, baik, yang pertama adalah tentang pengertian haid itu sendiri yang sudah dipelajari atau sudah kalian pahami pada waktu pertemuan yang lalu. Bahwasanya haid itu pengertiannya ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa artinya adalah mengalir, sementara secara istilah adalah darah yang keluar secara berkala atau secara alami dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit ya. Jadi hal ini haid itu terjadi secara alami, bukan disebabkan oleh penyakit ataupun luka lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah batasan waktu haid yang sudah Bapak jelaskan juga, bahwasanya haid itu tidak akan terjadi sebelum si anak perempuan itu memasuki usia yang ke-9 tahun. Darah haid normalnya keluar pada setiap bulannya atau setiap 1 bulan sekali, sampai seseorang itu mengalami yang namanya menopause atau tidak keluar haidnya lagi, dan biasanya menopause itu adalah berusia 50 tahun ke atas. Kemudian menurut para ulama bahwasanya darah haid itu batas waktunya adalah paling sedikit atau paling sebentar adalah 1 hari 1 malam. Yang paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Dan umumnya ada yang mengatakan 5 hari 5 malam, dan ada juga yang 1 minggu yaitu 7 hari 7 malam. Apabila sampai dengan batas waktu 15 hari 15 malam itu masih keluar juga, itu harus segera diperiksakan ke dokter karena khawatir itu termasuk darah istihadah atau darah penyakit, dan itu harus diperiksakan karena khawatir itu akan menjadi darah penyakit yang nantinya akan mengkhawatirkan untuk kesehatan yang mengalami haid. Baik anak-anak, itu untuk batasan waktu haid. Nah, kalau untuk macam-macam darah haidnya ada terbagi menjadi 4. Waktu itu Pak Ento mengatakan warnanya adalah merah kehitam-hitaman. Tapi untuk ini ada yang berwarna hitam, hitamnya itu ada kemerah-merahan. Kemudian ada yang berwarna merah, kemudian ada yang berwarna kuning, dan juga ada yang berwarna keruh ya. Biasanya kalau sudah mulai lama, misalnya sudah 5 hari dan 7 hari, biasanya darahnya akan berubah ya. Baik, ini adalah tata cara mandi besar setelah haid. Yang pertama adalah niat yang pasti ya. Niat dulu dengan bacaannya yaitu nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anil haidi ya, minal haidi atau anil haidi fardhu lillahi ta'ala. Ini untuk yang haid. Kalau yang nanti untuk ihtilam beda lagi untuk niatnya. Kemudian yang kedua adalah tata cara mandinya adalah meratakan air dari kepala ke seluruh anggota badan. Dengan aturannya, yang pertama kita menyiapkan air yang memang sesuai dengan ukurannya, misal 2 kulah lebih. Kemudian juga kita sediakan sabun, sampo, dan sebelum kita mandi disunahkan kita berwudu terlebih dahulu ya, dengan wudu yang sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua, kita siramkan air ke kepala sampai rata ya, itu sampai 3 kali. Sebanyak 3 kali dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki
kita ratakan dengan tangan kita ya, dengan telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Kemudian menyiramkan air lagi ke seluruh badan dengan rata, ke anggota badan kita seluruhnya ya, dari atas sampai dengan bawah. Kemudian diratakan ya. Kemudian sambil kita baca basmalah, kemudian juga kita siramkan ke sela-sela jari-jari kita ya. Kita bersihkan jari-jari kita, jari tangan, jari-jari kaki, kemudian tempat-tempat yang memang tersembunyi ya. Itu harus kena semuanya. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Jangan sampai ada ketika kita mandi masih ada yang belum kena siraman air. Sampai dengan tempat-tempat yang memang kita nggak ketahui, itu wajib kita siramkan agar mandi wajib kita itu baik dan benar ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Disunahkan kita dari sebelah kanan ya, kemudian ke sebelah kiri sambil digosok-gosokkan, sambil kita menyiramkan. Setelah itu baru kita pakai sabun, kemudian pakai sampo. Itu hanya sebagai pembersih saja ya, tapi wajibnya adalah dengan menyiramkan atau meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh ya. Itu adalah tata cara mandinya. Oke, baik, untuk selanjutnya kalian bisa lihat tentang hal-hal yang dilarang ketika haid ya. Ini sudah dijelaskan juga sama Pak Yanto pada pertemuan yang lalu, bahwasanya seseorang yang haid, perempuan yang haid itu tidak boleh, pertama, tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh mengerjakan puasa, tidak boleh berdiam di masjid atau i'tikaf di masjid, karena itu tidak boleh, karena khawatir mengotori masjid. Tidak diperbolehkan juga membaca Al-Quran dan juga menyentuh Al-Quran ya. Tidak boleh menyentuh, tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf ketika umroh ataupun haji. Nah, hukum daripada mandi wajib ini adalah apa? Hukumnya ya pasti wajib ya. Hukum mandi wajib atau hukum bersuci setelah haid ini adalah hukumnya wajib untuk bersuci, yaitu dengan mandi besar atau mandi wajib. Selama ia belum mandi besar atau belum mandi wajib, ia tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran ataupun berdiam di masjid, karena nggak boleh. Ini hal-hal yang memang harus dihindari oleh perempuan yang sedang haid. Oke, anak-anakku, itu saja, dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran tentang bersuci dari haid. Dan untuk selanjutnya ya, kalian simak baik-baik untuk penjelasan Pak Yanto tentang bersuci dari haid, karena ini penting bagi seorang wanita yang sedang haid. Kalau sudah bersih, wajib dia melakukan mandi besar agar dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.